Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Juwanti dengan nomor NPM 2210.072, kelas B Filsafat Hukum. Di sini saya akan membacakan buku novel yang berjudul Dunia Sophie, yaitu bagian Sokrates. Sokrates, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. "Apakah ibu sudah mengambil koran?" tanyanya. Ibunya berpaling. "Maukah kamu mengambilkannya untukku?" Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran. Dia tidak boleh berharap akan mendapatkan jawaban dalam waktu dekat, kiranya. Di halaman depan koran itu, dia membaca sesuatu mengenai Batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB. Bukankah itu capos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde? Namun, perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. "Kamu menjadi sangat tertarik pada koran," kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya, ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain dari sang filosof. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang, persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. "Sophie yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat. Dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang, aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama, itu akan terlalu berbahaya. Kelak, surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB, sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi. Tapi, kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. NB lagi, jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam, Alberto Knopf. Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda. Setidak-tidaknya pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah diterimanya. Tidak ada capos di situ. Bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataan bahwa surat itu basah pada musim semi, yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu. Tentu saja, sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain. Pasti begitu. Dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra merah. Benar, namun bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie? Dan Alberto Knopf, nama macam apa itu? Satu hal sudah jelas, kaitan antara sang filosof dengan Hilde Moller-Knag. Tapi bahwa ayah Hilde sendiri sampai salah menuliskan alamat itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara Hilde dan dirinya. Akhirnya, dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hilde. Dia membalik-balik surat itu. Kini, dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakang. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam,
Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya, yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba, dia mendapatkan gagasan. Jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu, Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu. Atau dia seorang wanita. Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang sang filosof. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil. Mungkinkah dia seorang anak? Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu. Misalnya, karena terlihat telanjang, tapi apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya, itu sama bagi setiap orang. Jadi, pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini, kebanyakan orang menganggapnya wajar, meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara. Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah, orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksudkan sang filosof adalah bahwa seseorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit, tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya. Ya, itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika seorang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi, bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah suatu pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan, kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksudkan orang dengan pencerahan. Sejauh ini, tidak ada masalah Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tapi pernyataan berikutnya begitu aneh, sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa yang mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahwa jika seseorang perampok bank merampok sebuah bank, itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya, justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang sedang mendekat dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkan di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya. Dan si labrador keemasan telah berlari masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi. Dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan dan akan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi itulah utusannya yang termasyhur. Sophie mengembuskan napas lega. Jelas itulah sebabnya mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya? Kini, akalnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak selalu secerdas yang diinginkannya, tapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih? Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya
memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knopf. Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membaca. Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi, kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tapi, jangan khawatir, kelakuannya sangat baik, dan lagi pula, jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa namanya bukan tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut. Tapi kita tidak akan mengurusi hal itu, setidak-tidaknya untuk saat ini. Yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermetik, yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain. Jadi, si utusan telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tapi, kembali pada filsafat. Kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu kepada para filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis dunia. Kini, kita akan bertemu dengan 3 filosof klasik besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles, masing-masing dengan caranya sendiri. Para filosof ini mempengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filosof alam ini juga disebut pra-Socrates sebab mereka hidup sebelum zaman Socrates. Meskipun Demokritus meninggal beberapa tahun setelah Socrates, semua gagasannya termasuk filsafat alam pra-Socrates. Socrates mewakili suatu era baru, secara geografis maupun temporal. Dia adalah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena. Dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian diusir keluar, sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Socrates tidak lebih baik. Sejak zaman Socrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri. Sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Socrates. Tapi, sebelum kita menemui Socrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum Sofis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Socrates. Angkat tirai Sophie, sejarah gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.